Makanya akhirnya beliau atau Firaun mengeluarkan perintah yuqatilu abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum. Ya, diperintahkan untuk membunuh semua anak laki yang lahir, ya kecuali yang perempuan silahkan. Ya, beda zamannya dengan Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad saat itu yang perempuan dikubur hidup-hidup. Nabi Muhammad kelakuan kaum jahiliyah saat itu, yang laki dibiarin hidup. Kenapa ya? Karena yang laki diharapkan bakal jadi penerus keluarganya, yang kalau perang ada mereka, ya namanya binti atau ke anak laki. Tapi kalau yang perempuan ditakut dihina nantinya. Takut dihina kenapa? Takut dapat suami nggak benar, atau ketika perang justru tertawan jadi budak nantinya, yang menjadi kehinaan bagi marga yang dipegang oleh perempuan tersebut. Makanya perempuan dikubur hidup-hidup. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dan ketika bidannya ketika bidan melahirkan seorang perempuan melahirin anaknya, terus yang keluar perempuan, ngabarin ke bapaknya, Pak, lahir anaknya perempuan. Apa yang dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib? Itu mukanya merah banget, kenapa nahan malu? Ya tawaro min su'in, ya tawaru min su'in ya tawaru min su'in mabusyira bih. Kenapa mereka malu dengan kabar buruk yang diterima? Enggak kabar bahagia enggak? Punya anak perempuan enggak? Ya tawaru min su'in mabusyira bih. Ya mereka malu dengan kabar perempuan, anak perempuan yang dikasih tahu ke mereka. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Pilihannya dua soalnya ini, entah dikubur mati-mati, ya dikubur hidup-hidup, atau dijaga, dipelihara, tapi takut orang caci nanti. Makanya datang Islam setelah itu, syariat yang dibawa Nabi, perempuan ditinggiin bisa-bisa. Ya sampai puncaknya kita kenal bahwasanya surga di telapak kaki. Ya biar aman, biar perempuan nggak dihina lagi, nggak direndahin lagi. Ya makanya kalau ucapan Habib Umar tuh ada apa nih? Perempuan-perempuan yang pengen keluar dari ajaran Nabi Muhammad mau kemana? Ya wanita-wanita yang pengen keluar dari ajaran Nabi Muhammad nih, dari arahan Nabi mau kemana? Padahal justru dengan arahan Nabi mereka ditinggiin. Ya kalau mau ikutin cara jahiliyah justru mereka rendahin. Ya nggak ada harganya bisa-bisa. Ya bahkan kalau kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya Adabul Islam fi Nidhamil Usratun, beliau bilang nggak ada kaum atau agama yang meninggikan derajat wanita melebihi Islam. Bahkan kalau seandainya sekarang kata beliau, wanita banyak yang menjadikan role modelnya orang Eropa. Padahal dulu perempuan di Eropa tuh kayak budak, bisa dipinjemin, bisa tukeran, nggak boleh pegang uang, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh berpendapat, nggak boleh ngomong sama sekali. Itu di Eropa dulu begitu. Makanya kata beliau yang mau ninggalin agamanya, yang mau ninggalin arahan Nabi, nyari arahan lain tuh mau kemana? Padahal cuma Islam yang bisa jaga kehormatan dia dan ninggiin derajatnya. Ya makanya berbalik. Kalau dulu Fir'aun membunuh anak laki-laki karena takut kerajaannya hancur, kalau di zaman Nabi enggak. Perempuan yang justru dibunuh, kenapa? Takut nantinya ketika ikut perang atau ada peperangan yang akhirnya semua yang ikut perempuan kan ditawan. Dan ditawan berarti jadi budak. Mereka nggak mau tuh. Siapa namanya? Fulana binti Fulan al ini misalnya itu. Ini bakal jadi hina nih. Ya kenapa keluarga kita bisa ada yang jadi budak? Apa sebabnya? Perang. Bagi mereka pikir perempuan nggak ada gunanya udah. Perang nggak bisa. Yang buat dagang nggak kuat, bahasa mereka. Udah nggak ada gunanya juga. Gitu. Sampai dibilang ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah mereka bakal rawat anak mereka tapi takut dicaci dan hina di mata manusia? Am yadussuhu fit turab. Atau anak sendiri? Ya yang mau kayak gimana orang tua pasti ada rasa kasih sayangnya. Ya atau dikubur hidup-hidup deh. Kita pilihannya dua. Kenapa? Karena dari awal lahir ya anak perempuan buat mereka udah hina. Ya makanya sampai Nabi kasihkan ya ma'ala jariyatain hatta tablugha thumma yuzawwijahuma kanat lahuma kanata aitqan minan nar. Barang siapa yang punya dua anak perempuan, dididik dengan baik, diperbaiki adabnya, diperbaiki agamanya, terus dinikahkan dengan laki-laki yang baik, ini dua anak perempuan ini bakal menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka nanti. Yang tadinya perempuan nggak dihargain, dihina, akhirnya disuruh. Ya kan kalau begitu datang hadisnya berarti orang semangat yang punya anak perempuan. Yang tadinya malu,
yang tadinya hina, datang hadis dari Nabi jadinya semangat. Jadi itu bedanya kaum Firaun dengan kaum jahiliyah zaman Nabi Muhammad. Tapi yang mana kita bilang, kalau kata Imam Busiri dalam burdahnya, wiqayatullahi adnat an mudha'afatin anid duru'i wa an alim minal utumi. Ketika menjelaskan perjalanan hijrahnya Nabi, kan Nabi masuk ke dalam gua kan. Yang bikin orang kafir saat itu nggak ngira Nabi ada di dalam apa? Sarang laba-laba, ada burung merpati yang lagi ngeremin telurnya di sini. Yang harusnya kebiasaannya kalau orang masuk ke sarang pasti rusak. Sarang laba-laba. Ya, di dalam Al-Qur'an aja udah Allah katakan wa inna ahwadal buyut labaitul ankabut. Seburuk-buruknya sarang, selemah-lemahnya sarang itu sarang laba-laba. Masa Muhammad sama Abu Bakar masuk nggak hancur? Dan biasanya burung merpati nggak bakal pernah betah kalau ngeremin telur ada orang. Kok ini bisa diem? Akhirnya udah jalan. Mereka ngira nggak mungkin Muhammad ada di sini. Padahal yang dari bawah, Sayyidina Abu Bakar udah bilang, ya Rasulullah, laura'a maka nakodamihi laro'an. Ya Rasulullah, orang kalau duduk atuh aja kita kelihatan. Yang Nabi bilang, ya Abu Bakar, ma'adzanukum bi'ithnaini wallahu thalithuhum. Wahai Abu Bakar, kira-kira menurut itu gimana? Kalau ada dua orang nih lagi berusaha tapi yang jaga Allah. Lagi orang nih, dua orang ngumpet, yang tempat ngumpetnya biasa aja sebenarnya gitu. Tapi kalau yang jaga Allah gimana? Sampai ada syair wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Kalau penjagaan dari Allah itu lebih besar berkali lipat dari anid duru'i wa an alim minal utumi, dari baju perang ataupun senjata yang lebih hebat saat zaman tersebut. Kalau udah Allah yang jaga. Nabi ketika ditodong sama seseorang lagi pulang dari perjalanan sama para sahabat, kata Nabi, hada manziluna, ini tempat istirahat kita nih. Akhirnya sahabat mencar-mencar tuh, karena memang masing-masing nyari pohon biar agak lebih adem. Nabi sendirian, pedangnya digantung. Dari jauh udah ada satu orang kafir yang merhatiin. Akhirnya ketika Nabi tidur, datang pelan-pelan diambil pedang. Kasarnya kita mungkin kakinya Nabi ditendang-tendang tuh biar Nabi bangun. Nabi melek pedang di depan mukanya gini. Disuruh diri wahai Muhammad. Diri. Apa kata orang tersebut? Man yamna'uka min ya. Sekarang siapa yang bisa jaga inti dari lagi? Nabi ngomong apa? Oh ampun, teriak sahabat Pak. Teriak Allah, teriak sampai yang megang pedang ya kan sebelum masuk Islam kan, dibilang semua badan saya sampai hati saya bergetar. Jatuh pedangnya diambil sama Nabi. Sekarang siapa yang jaga inti? Tadi udah pergi ya, ada nggak ada masalah nih. Habis itu baru masuk Islam. Teriak Allah, yang dengar bergetar. Kalau kita teriak Allah sambil kita yang gemeteran, ya kan? Kita takut sesuatu nih, teriaknya Allah tapi sambil lari gitu. Kita yang lari. Kalau ini enggak, teriak Allah orang yang dengar gemeteran. Makanya nggak heran kalau kita ngomongin keramat ya, meskipun sekarang nggak banyak ngomongin keramat lah, tapi di kota Tarim, Al-Hawi, kotanya Imam Haddad. Di kampung Imam Haddad itu ada mihrab bekas beliau salat. Kenapa mihrabnya ketika beliau teriak Allahu Akbar pecah? Bukan udah hancur kali kalau orang yang ini, udah hancur kali. Enggak, itu udah lama nih, enggak kenapa-napa sama ini. Datang Imam Haddad takbir Allahu Akbar, jangankan orang manusia, hewan binatang, benda aja enggak punya perasaan, pecah. Kenapa memang? Apa kata Allah? Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian. Ini kalau Quran nih dan sejenisnya, semua kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung zikir kepada Allah turunin ke atas gunung aja, pecah kata Allah. Nggak kaget, beliau takbirnya pecah, nggak kaget. Tapi sebenarnya kalau orang yang ngerti Quran, jadi kalau orang yang ngerti Quran apalagi benci pada keramat apa segala macam, bilangnya ini nggak masuk akal nih. Ya, makanya pelajaran dari Nabi Musa itu udah hebat banget tuh, dihanyutin waktu kecil, cuma dengan kotakan yang kecil. Ya kata para ulama kita kan ya, laut dengan segitu ganasnya nggak bisa menenggelamkan Musa yang masih bayi. Kalau udah Allah yang jaga. Ya sekarang tinggal atau laut yang ketika dewasa, laut yang sebegitu besarnya bisa
dibelah. Masih kecil laut ngejagain, udah gede laut dibelah. Apa sebabnya? Kalau Allah yang jagain. Fadrib bi'asakan bahar, udah pukulannya udah tuh lautannya kebelah. Kalau Allah yang suruh, ya tinggal masalahnya gitu. Kalau lagi menceritakan kayak gini, kata para guru ini, tinggal masalahnya adalah kita gimana.